Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, inilah anak yang kau kasih. Kami rasakan hidup ini bagikan bangsa Israel ada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Dan pagi ini kami masih bisa hidup, kami nafas karena Tuhan. Maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 ayat pertama sampai ayat 14. Wahyu pasal 11 ayat pertama sampai 14. Dua orang saksi Allah. Kemudian diberikannya kepadaku sebatang bulu seperti tongkat mengukur banyak, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan mataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberitahu tugas pada kedua saksiku, supaya mereka berbuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki diam yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka berbuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka hiatan yang muncul dari jurang maut akan memarahi mereka dan mengalahkan serta malu mereka, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang tidak memperoleh mayat mereka dikuburkannya. Dan mereka yang diam di bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan 10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi. Dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segala menyusul. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau kita lihat ayat pertama dan selanjutnya, bagaimana akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, sebagaimana pada ayat 13, pada saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bukan gempa bumi yang kita lihat sekarang saat ini, tidak, tapi yang dahsyat. Yang dahsyat. Maka kita berdoa, mohon belas kasihan, sebagaimana yang dikatakan akan jadi megatrust seperti gempa bumi yang dahsyat. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasihan. Diramalkan terjadi megatrust yang sedemikian dahsyat, luar biasa. Saya tidak tahu persis, tapi Alkitab menulis pada saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat.
Gempa bumi yang dahsyat, katakan ada terjadi tsunami dan dikatakan hal-hal yang tidak baik yang terjadi di iklim dan Alkitab menulis gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota yang rubuh. 7.000 orang mati oleh gempa bumi dan orang-orang yang sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Yang sangat menarik, setelah terjadi gempa bumi baru mereka memuliakan Allah. Justru kita orang yang bahagia, kita orang yang diberkati Tuhan. Bukan ketika terjadi gempa bumi baru memuliakan Allah, tidak. Selama kita masih bernapas, selalu kita memuliakan Allah. Kita mengadakan mesbah pribadi untuk memuliakan Allah. Bukan mau sudah terjadi baru memuliakan Allah, tapi kita siap memuliakan Allah setiap detik, selalu memuliakan Allah. Amin. Dia patut disembah sebagai agung mulia. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, ingatkan buat kami. Biar kami tetap mengintervensi diri, manfaatkan hidup dengan baik. Kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat, serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Apa jadi kebutuhan kami cukupkan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan Polri. Berikan mereka hikmatnya di surga, terima takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.